Nah sekarang kalian katakan agama itu sama saja. Itu bagaimana cara ngajinya itu? Jangan cuma gara-gara kepentingan dunia kalian berbahasa seperti itu. Bahaya. Kalian itu public figure. Bahasa itu yang kira-kira jangan menyesatkan umat. Apalagi bawa-bawa nama Tuhan. Agama itu sama saja di mata Tuhan. Tuhan yang mana? Wahai saudaraku, jaga lisan, hati-hati. Apalagi menyangkut akidah. Coba kita lihat ayat-ayat Al-Quran ini. 5 ayat Allah menceritakan tentang orang-orang beriman, orang bertakwa, orang Islam. Itu 5 ayat. Makanya Islam itu rukunnya 5. Nah itu mudahnya begitu. 5 ayat. 2 ayat Allah ceritakan khusus orang kafir tok. Cuma 2 ayat. Kenapa? Ini kalau bahasa mudahnya tuh, ngapain mau dibahas panjang-panjang? Kalau dilihat dari ini udah kelihatan. Ngapain mau dibahas panjang-panjang? Orang kafir memang udah blacklist. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka, aandartahum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka, am lam tundirhum, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Engkau ngajari mereka, engkau kasih peringatan, engkau nasihati ataupun tidak, sama saja. Namanya orang kalau sudah kafir. Karena kenapa? Mereka sudah menutup diri. Namanya kafir itu mereka menutup diri dari rahmat. Kalau dia sudah menutup diri ya susah. Orang kalau masih bodoh masih lumayan, tapi kalau dia sudah menutup diri, saya nggak percaya. Itu udah susah. Menghadapi 2 orang itu yang susah menerima nasihat. Yang pertama orang yang sudah kadung benci, yang kedua orang yang sudah kadung cinta. Kalau mereka sudah benci kepada keimanan, susah. Atau kalau mereka sudah jatuh cinta kepada kekafiran, juga susah. Anda kasih nasihat, nggak kasih nasihat, sama saja. Makanya jangan habiskan waktu untuk berdebat dengan orang kafir. Ya susah, karena mereka sudah memang dari awal udah nggak percaya. Kalau sudah nggak cinta, susah. Ini Allah yang nyatakan. Engkau ngomong gak ngomong, engkau bantu gak bantu, ya gitu sudah modelnya. Ini versi ajaran Islam. Kalau versi umum di luar mengatakan sama, itu urusan mereka. Tapi urusan Islam, orang Islam gak boleh menyatakan agama sama, gak boleh. Bisa membahayakan iman antum sendiri, gak boleh. Jadi orang kafir itu sudah tertutup. Khatamallah. Kenapa sampai mereka sama saja? Dikasih peringatan ataupun tidak, dirayu ataupun tidak, tapi mereka tetap tidak beriman. Kenapa? Khatamallah, telah dikunci mati oleh Allah ala qulubihim, hati mereka. Orang kalau hati sudah terkunci, selesai. Kuncinya hati. Hati itu lokomotif. Inna fi jasadi mudghah, idza salahat salahat bilad, idza salahat fasaluhat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ingatlah dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau baik darah itu baik semua tubuh. Kalau buruk darah itu buruk seluruh tubuh. Ingatlah dia adalah hati. Jadi kalau hati sudah terkunci, udah nggak ada gunanya sudah yang lain itu. Udah nggak ada gunanya. Telinga tuh cuma seperti gantungan panci saja. Mata sudah nggak ada gunanya, cuman seperti kacamata saja. Nah, sudah nggak ada gunanya, cuman begitu. Karena hatinya ini udah terkunci. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah tidak mengunci hati kita untuk menerima hidayah, menerima keimanan ini dan istiqomah di dalamnya. Khatamallahu ala qulubihim, dikunci oleh Allah, kunci mati oleh Allah, ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas mata mereka. Jadi ini hubungannya nih, hati itu hubungannya dengan pendengaran, pendengaran hubungannya dengan mata.
Dari mata kalau sudah tercemar, dari telinga kalau sudah tercemar, hati akan tercemar. Jadi kalau sudah terkunci begini, udah habis. Kenapa hati bisa terkunci? Karena telinganya selalu mendengarkan hal-hal yang membuat terkunci hati. Kenapa hati terkunci? Karena matanya selalu melihat hal-hal yang haram. Ini hati-hati nih. Ada dua indera ini yang terhubung langsung dengan hati. Makanya para ulama, Imam Syafi'i, beliau itu kalau keluar dari rumah selalu menutup wajahnya kalau jalan. Kenapa? Kalau dilihat langsung berpengaruh kepada hafalannya, berpengaruh kepada hati. Ini mata ini jangan anggap remeh. Makanya pencemaran sekarang ini yang paling banyak itu urusan mata dan urusan telinga. Yang didengarkan itu, perhatikan anak-anak kita. Walaupun kita kasih dia sekolah di pesantren di mana saja, tapi kalau matanya kemudian juga telinganya tidak dijaga, terkontaminasi hatinya. Perhatikan betul-betul. Ini ada pesanan-pesan dalam ayat ini. Di mata terhubung dengan telinga, telinga terhubung dengan hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Telah dikunci mati oleh Allah hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala basarihim, dan atas mata mereka. Gishawatun, tertutup mati. Gishawatum itu begini, terkunci atas bawah langsung pak. Ya, seperti maut dan baut dan mur itu. Jadi udah ketemu baru terkunci. Gishawatun, tertutup, terkunci mati. Walahum, dan bagi mereka adzabun azim, siksa yang sangat besar. Orang kafir sudah begitu. Sudah selesai. 2 ayat saja membaca, menceritakan tentang orang-orang kafir. Cuma 2 ayat. Tapi setelah itu yang paling banyak Allah ceritakan masalah orang munafik. Ini dalam awal daripada surat Al-Baqarah ini ada pesan. Pertama Allah menceritakan tentang orang beriman. Yang kedua Allah menceritakan tentang orang kafir. Cuma 2 ayat tok. Tapi 13 ayat Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Apa itu artinya? Para guru mulia menyampaikan, karena orang munafik itu berbahaya, sangat berbahaya. Musuh dalam selimut, duri dalam daging, gunting dalam lipatan. Ini orang munafik. Makanya Jenderal Sudirman pernah menyampaikan, berikan saya 10 peluru, yang satu saya hadapi, 1 peluru saya akan hadapi musuh, tapi 9 peluru itu aku akan hadapi orang-orang munafik, para pengkhianat. Di mana saja hancurnya sebuah organisasi, hancurnya sebuah keluarga, hancurnya sebuah negara, itu pengkhianat. Dan akhir zaman itu yang pertama terjadi, yang menyebabkan dunia ini akan goncang, yang ujungnya kehancuran total, itu dari pengkhianatan. Akan terjadi pengkhianatan di mana-mana, sampai di masjid. Saking dahsyatnya hadirin. Maka mari jangan anggap remeh pengkhianatan. Orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita pilih, berkhianat habis-habisan. Ini hati-hati. Itulah orang-orang munafik. Nah, insya Allah nanti pekan depan baru dibahas ini. Jadi ada pesan dalam awal-awal surat Al-Baqarah ini. Kenapa begitu banyak Allah membahas orang munafik? Karena pertama, orang munafik itu sangat berbahaya. Dan yang kedua, karena orang munafik itu sangat banyak. Sangat banyak. Jadi orang Islam ini jumlah mayoritas, tapi di dalamnya itu ada Islam KW, dan itu lebih banyak daripada orang-orang Islam itu sendiri. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Amin ya rabbal alamin. Karena orang munafik itu sebenarnya orang kafir juga.
cuman berbaju sama dengan baju antum, yaitu orang Islam. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah bebaskan kita daripada sifat-sifat kemunafikan. Allah tetapkan kita menjadi orang Islam selama-lamanya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim, Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.